Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Subaru WRX 2023 yang baru saya beli. Dan seperti niat saya dari awal membeli mobil ini, satu hal yang saya kurang sreg adalah over fendernya yang hitam, side skirtnya yang hitam, dan bumper belakangnya yang hitam besar sekali. Saya pikir seiring berjalannya waktu saya mungkin bisa menerima, apalagi banyak dari Anda yang ternyata jadi suka dengan desain over fender ini, tapi buat saya masih kurang cocok karena WRX ini kan nenek moyangnya adalah Impreza. Impreza generasi 1, 2, 3 yang WRX STI, kemudian WRX STI yang VA sebelum ini, itu tidak ada semua yang pakai over fender plastik hitam seperti ini. Jadi semuanya tuh sewarna body. Dan saya udah lihat di luar negeri mereka banyak membuat color match dan membuat mobil ini jadi lebih proper. Apalagi kan saya rencananya pengen meng-STI-kan mobil ini gitu ya, termasuk mungkin nanti nyari wingnya. Nah itu kayaknya kurang pas kalau konsep over fender hitam seperti ini yang lebih ke arah crossover. Jadi hari ini saya akan ke Ermoda Studio untuk meng-color match warnanya. Tapi ada satu trikinya. Jadi kalau Anda bisa lihat dekat sini, dia ini tidak rata 100%, tapi dia ada motif seperti sarang lebah. Menurut Subaru, ini fungsinya adalah untuk menghaluskan aliran udara. Ya, kalaupun benar, efeknya pasti kecil sekali. Nah, tapi ini ada trikinya untuk meng-color match saya, karena saya nggak pengen warnanya di sini kan glossy, halus gitu ya, dan di sini tiba-tiba jadi berkontur gitu. Saya pengen yang ini juga halus juga gitu color match-nya. Nah, tapi di lain sisi saya juga nggak pengen mengamplas ini jadi halus. Jadi saya pengen ini tetap bisa dikembalikan ke standarnya lagi. Katanya Ermoda bisa. Sekarang untuk cari tahu, kita langsung ke sana. Sekarang jalan ke Ermoda Studio yang dia tempatnya itu di Gading Serpong. Nah, kenapa saya pilih Ermoda Studio? Karena mereka ini punya reputasi bisa mengecat, mengubah warna mobil tanpa menghilangkan warna serta komponen aslinya. Jadi Omobi sudah nyoba di Wuling REV-nya. Jadi di Wuling REV-nya itu dia dari kuning taksi jadi hitam. Jujur aja bagus hitamnya dan tidak menghilangkan warna aslinya. Jadi itu mereka mengecatnya itu di atas stiker atau di atas paint protection film yang bisa dicat, dan hasil catnya tuh sama persis seperti cat normal, seperti cat di body gitu. Nah, tapi untuk over fender ini yang berkontur, saya nggak yakin mereka udah pernah ngerjain. Semoga sih mereka bisa. Mereka sepintas lihat, mereka bilang bisa. Nanti sekalian kita tanya-tanya di situ. Karena saya pengennya color match tanpa merusakkan komponen apapun dan bisa dikembalikan seperti standar kapanpun saya mau. Let's go. Kita langsung temuin Om Tommy dari Ermoda. Nah, itu ada Revi di depan sama Cahyadi, mereka lagi syuting mobil ini dari luar. Nah, kayak race gitu kan dia pakai over fender pas, karena race itu crossover. Terus kalau misalnya kayak Forester, XV dikasih over fender pas dengan karakternya sedan dikasih over fender, itu hampir nggak ada ya. Tapi mungkin Subaru ingin mencoba pendekatan baru karena ada kritik dari yang tipe VA ya. Tipe VA tuh seperti ini. Subaru WRX yang sebelum ini itu katanya kurang maco gitu. Nah, makanya mungkin untuk membuat maco mereka pasang over fender karena itu adalah detail dari sebuah crossover atau SUV. Ya, tapi nggak berhasil juga sih menurut saya. Tapi emang Subaru WRX dan Impreza ya, 3 generasi awal Impreza, setelah itu 2 generasi itu WRX, itu punya reputasi adalah mobil yang tidak pernah dipuji desainnya pada saat pertama kali keluar, tapi seiring berjalannya waktu
menjadi dicintai. Ya, moga-moga aja ini bentuk yang VB ini juga jadi menarik di masa depan. Tapi setidaknya kita ilangin over fendernya dulu deh. Over fender di sedan tuh agak-agak kurang pas gitu. Kalau di wagonnya ditaruh malah pas tuh. Cuman wagonnya malah polos, malah sedannya yang ada over fendernya. Oke, moga-moga Air Moda bisa ngilangin. Oke, kita udah sampai di Air Moda di Gading Serpong nih, gede juga. Nah ini Om Niko, apa kabar? Ini Niko dari Air Moda. Ini hati-hati ya kalau di sini, hampir nggak ada yang warna aslinya di sini. Iya lagi. Ini warna asli? Ini enggak, ini warna aslinya Silverstone. Warna aslinya silver? Yes, benar. Ini jadi Thunderknight Metallic, Om. Tapi kalau mau dibalikin lagi bisa? Bisa, dikletek. Jadi warna aslinya masih ada di dalamnya? Ada di dalamnya. Sebelum kita ngomongin Subaru, kita lihat dulu yang di dalam ada apa aja. Kenapa sampai saya pilih tempat ini? Nah, ini aslinya? Ini aslinya putih. Aslinya putih? White. Oh iya. Benar, nah ini kelihatannya dari sini, Om. Aslinya? Ini ke warna lime rock grey. Ini individual colornya BMW ini, Om. Oh gitu. Iya. Tapi warna putihnya masih ada? Ada. Jadi ini bisa kita kletekin lagi, balik lagi? Balik lagi. Nggak rusak cat aslinya? Nggak rusak sama sekali. Bahkan ini kenapa posisinya lagi di sini, Om? Jadi dia habis nyerempet posisinya, terus ada yang rusak sedikit, jadi mau di repair, kita kletek kemarin. Kita kletek, terus kita tinggal respray ulang aja. Asal nggak penyok ya? Asal nggak penyok. Iya. Betul. Bahkan pas diambil dikletekin, cat aslinya masih aman sekali. Nah, ini bedanya sama stiker, Om. Kalau stiker kan ada residu lemnya. Iya. Itu yang bikin kenapa ada resiko cat ngangkat waktu ditarik. Sedangkan kalau SPPF ini nggak ada sama sekali. Oke. Jadi saya biasanya kan pakai PPF, pakai Vicul PPF itu untuk melindungi mobil tapi tidak mengubah warna. Ya, betul. Kalau di sini bisa diubah warnanya ya. Benar. Jadi ini satu yang sangat menarik karena banyak orang pengen ekspresi warna di mobilnya itu sesuai selera, tapi nggak pengen ngerusak cat warna standarnya. Aslinya, ya, benar. Iya. Itu lagi ngapain tuh? Kalau pengerjaan yang lain sih saya di sini cuma lagi coating-coating doang, karena kita ada detailing sama coating juga. Kalau ngecatnya di mana? Itu kita di sebelah sana, di seberang. Jadi kita sampai sana tempatnya. Nah itu kayak gitu ada. Boleh kita ke situ aja. Kita gerebek dulu dikit sebelum kita ninggalin Subaru. Nah ini kebetulan lagi ada Lamborghini juga. Ada Lamborghini? Aventador. Ya, lagi ada Aventador yang kita ganti warna dari Arancio Argos jadi Viola Aletheia. Argos tuh yang mana? Argos tuh yang ini warna aslinya. Ini orange. Iya orange. Ya. Terus ini mau diganti? jadi Viola Aletheia. Oke. Ini lagi baru ya, baru masuk artinya ya? Ya. Lagi dikerjain. Jadi nanti si orange-nya ini tetap nggak dihilangin sama sekali ya? Tetap nggak dihilangin sama sekali. Tapi nanti jadinya kayak gitu? Iya, jadinya kayak gitu, Viola Aletheia. Nah, kalau buat Anda yang tanya bagaimana nanti STNK-nya itu bisa diurus? Bisa dibantu urus, Om. Bisa diurus, biayanya nggak mahal untuk mengubah warna di STNK ya? Jadi legalitasnya nggak masalah. Betul. Kayak Om Mobi kemarin kan yang hitam. Om Mobi sempat ganti STNK juga dari kuning ke hitam. Iya, yang hitam bagus. Iya. Moga-moga Om Mobi nggak nonton ini. Kalau yang kuningnya nggak. Yang kuningnya nggak. Dia udah dari pertama saya udah bilang, jangan yang kuning. Jangan yang kuning. Ya udahlah, yang lain udah pilih yang warna yang lain, udah deh saya yang kuning aja kata dia gitu kan. Bener kan, nyesel. Untung ada Air Moda jadi hitam. Terus terang sih tahu Air Moda pertama tuh maksudnya tertarik masukin Air Moda karena Om Mobi. Diem-diem aja jangan bilang Om Mobi jangan nonton ya. Gitu. Loh ini kok dicat orange? Ini kondisinya kemarin lagi rusak. Jadi ini kan bukan mobil baru, Om. Oh, jadi ada scratch-scratch ya. Mau di repair dulu yang ini. Tapi hanya satu bumper ini doang yang kita repair dulu. Sebenarnya ada warna pilihan, aslinya. Ya, benar. Abis itu baru di Air Modakan tuh semuanya. Betul. Nah, bahkan ini yang menarik nih, Om. Ini kalau Om lihat ke bagian kap mesin. Lihat nggak itu ada epoxy di atasnya? Nih. Betul.
Jadi ini salah satu kelebihannya di SPPF ini, mau mobil udah stone chipan parah juga, sebenarnya kita nggak perlu apa-apain cat orinya. Kita bisa repair on top of SPPF-nya, Om. Nanti begitu dikletek, balik lagi tuh stone chip-nya. Atau luka-luka aslinya. Oke. Gitu. Nah, kalau satu mobil, jangan Lambo deh. Ya. Yang normal deh, kayak Wuling kekecilan. Ya kayak sedan-sedan lah, kayak Civic, City gitu ya. Biayanya berapa sih satu mobil? Kita biayanya base price-nya kita di 80 juta. Di 80. Ya, tapi itu udah include banyak sih, Om. Jadi udah termasuk sama detailing dan coatingnya juga udah termasuk di situ. Iya. Sama biaya-biaya lain kayak towing, bolak-balik aja itu kita tanggung semuanya. Artinya kalau gue cuman vendor, nggak segitu ya? Enggak, jauh di bawah itu. Terus abis itu berapa lama tahannya? Ini tuh surprisingly lifetime. Lifetime. Jadi kalau kita nggak mau balikin ke warna standar, ya udah itu nggak terus. Akan merusak, betul. Perawatannya gimana? Ada kayak poles? Kayak merawat cat biasa, Om. Jadi poles Ya, gitu paling. Betul, Ya. betul. Jadi nanti tetap yang kita saranin kayak customer-customer kita yang udah SPPF, yang kita saranin 6 bulan balik seperti kayak ngerawat mobil coating. Oke. Ya. Nah, kalau udah di itu tuh, udah di SPPF. Udah di SPPF gitu. Terus tiba-tiba saya PPF lagi karena kan habis ini mobil belum di PPF nanti waktu mobil mau saya PPF itu nggak apa-apa, cat di atasnya di PPF lagi nggak apa-apa. Ada yang lagi dikerjain begitu juga di dalam. Ya, lagi ada Miata yang bagian roadster bagian atapnya itu kita ganti ke warna hitam jadi Club Edition. Habis itu kita wrap dengan PPF. Oke. Nah, jadi cat Subaru WRX saya itu belum di PPF sama sekali karena nunggu mau proses di color matching dulu nih. Kalau udah color matching baru semuanya nanti kita PPF. Walaupun nggak PPF di sini nggak apa-apa ya. Nggak masalah, Om. Sama aja kan PPF tuh ya, ininya apa daya rekatnya tidak akan merusak si catnya juga. Paling tetap dikasih ini aja waktu tunggu curing time aja. Oh, curing time ya. Biar dia nggak langsung lah. Iya. Curing time berapa lama? Kita saranin minimal banget tuh 30 hari. Oh, sebulan. Iya, sebulan. Oke. Main aman aja lah. Lebih lama lebih bagus, Om. Cuman takutnya kan kalau kelamaan keburu kenapa-napa. Oke, balik ke Subaru nih. Ya. Jadi mungkin seperti lo udah lihat juga Om Niko, Subaru WRX yang sekarang itu dia pakai over fender warna hitam dan ini menimbulkan banyak sekali perdebatan. Karena kok sedan pakai over fender gitu ya, sedangkan sedan lain mau yang M juga nggak ada yang pakai over fender gitu. Benar. Nah, jadi banyak trennya di luar itu, apalagi orang yang mau ngubah mobil ini jadi gayanya STI itu di color match. Karena STI juga nggak ada yang pakai over fender gitu ya. Apa untuk yang Impreza sama WRX STI itu nggak ada. Nah, gue pengen ini di color match. Nanti color matchnya ada beberapa, nanti kita ngobrolin. Cuman masalahnya ini tuh ada tekstur. Yang teksturnya itu katanya buat memperbaiki hambatan udara. Aerodinamika. Gue yakin kecil banget deh. Nggak bakal banyak, paling gimmick aja paling gitu kan. Nah, tapi gue nggak pengen ini diamplas dan nggak bisa balik standar lagi. Iya, betul. Bisa. Pengennya tetap begini kan? Iya. Bisa. Nanti itu kita kerjakan di atas SPPF ya, Om. Oh, oke. Jadi nanti kalau misalnya mau dibalikin tetap bisa balik seperti semula lagi. Bisa. Nah, kalau ngelepas itu ngelepas sendiri apa baiknya dari sebenarnya enakan tetap ke kita. Apalagi proses yang ini proses khusus di mobil ini soalnya karena baru sekali ya yang kayak gini. Yang bertekstur separah ini kan cukup, maksudnya teksturnya cukup levelnya cukup tinggi, Om. Jadi untuk ngerjain beginian ngelepas ini akan lebih sulit daripada yang tidak di mulusin. Tapi bisa. Iya. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya kita kerjain. Jadi yang pertama ini 4 di atas ban, jadi ban kanan depan, kiri depan, belakang dua-duanya di color match. Ini di color match, tapi yang depan nggak usah. Oke, yang depan nggak usah ya. Depan nggak usah. Berarti kita stop sampai di sini. Oke, ini masih color match, ikut warna birunya ya. Iya, betul. Depan nggak apa-apa, karena depan ini porsinya udah pas lah hitamnya, nggak terlalu. Masih aksen juga, Om ya. Betul. Terus abis itu yang kita color match lagi belakang. Ini nggak usah nih. Ini nggak usah. Side skirt nggak usah ya. Side skirt nggak usah. Side skirt nggak usah. Terus bagian belakang nih. Ayo bisa lihat nge-rap. Ini gede banget hitamnya nih dari atas sampai bawah. Tapi gue juga nggak mau ngilangin semuanya. Gue pengen yang bertekstur aja nih. Yang bertekstur. Ini nggak usah nih. Yang segitiga biarin tetap hitam. Nah, yang bertekstur ini yang kita inikan semua. Bisa.
kita color match color semua, match semua, ya. ya. Sampai sini nih. Ya. Set. Gitu. Udah sih, apalagi ya? Udah. Berarti batas ini kita biarin hitam doff seperti ini Hitam aja dong, ya Om seperti ya? ini aja. Iya. Oke. Sebenarnya ini kalau mau diwarnain juga bisa ya? Sebenarnya bisa banget. Bisa banget ya? Iya, bisa banget. Tapi nggak usah deh, Biarin hitam gini doff aja kayak ya. Gini aja, ya. Oke, terus sama ini. Bolongan-bolongan ventilasi ini. Iya. Nah, kalau kayak gini ya udah di itu aja, di color match aja. Di color match ya. Yang depan biarin bolong. Oke. Yang depan biarin bolong kayak gini. Iya, betul. Cuman yang lain-lainnya di color match. Tapi berarti sampai sini semua warnanya jadi color Iya, match dong betul, ya? betul. Oke. Sampai situnya color match semua. Berapa lama kira-kira ngerjainnya? Hopefully cuman sekitar 1 sampai 2 minggu kali ya. 1 sampai 2 minggu? Oke. Kurang lebih, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Wah, mantap. Ya. Siap. Soalnya dia lama diproses ngeratainnya. Lama diproses Ya, ngeratain. kalau tanpa SPPF, misalkan Om langsung amplas, itu cepat sekali. Jangan. Iya, benar. Cuman karena Om nggak mau, nah itu prosesnya Soalnya emang gini, agak lama. Subaru belum tahu ini harganya berapa gitu loh. Jadi Sayang ya. iya, Ya, padahal mending sih kita sebenarnya main kalau aman, harganya, main aman. padahal sih sebenarnya kalau harganya nggak mahal sih ya udah kita amplas Amplas aja ya. aja, Cuman ya. nggak, gue pengen men-challenge sesuatu yang baru. Gimana Iya. kalau konturnya ini tetap dipertahankan? Iya, setuju. Oke? Boleh. Ya, Accepted. 1-2 minggu ya artinya ya. 1-2 minggu. Mobil agak kotor nggak apa-apa nih? Nggak tinggal masalah, sini. nanti kita dibersihin cuciin dulu ya. Om. Oke, nah sekarang mobil akan saya serahkan ke Air Moda. By the way, kenapa namanya Air Moda ya? Air Moda itu ada kepanjangannya Om. Apa tuh? Air Moda itu sebenarnya bahasa Jawa. Rezeki moro dadi apik. Rezeki moro dadi dadi apik. apik. Dadi apik tuh jadi bagus. Moro Nah, tuh? rezeki yang datang semuanya jadi baik. Ah. Untung tahu ya. Orang Jawa emang? Partner. Oh, partner Ya. ya. Rezeki moro dadi Dadi apik. apik. Nah, itu Air Moda. Artinya Air Moda ya. Moda. Harus D-nya medok. harus Om, medok ngomongnya. ya. Ya dah. Nah, ini sekarang akan saya tinggal di sini. Kemudian saya juga udah nitip ke Om Niko untuk memperlihatkan proses color match dari fender ini. Dan baru setelah itu kita ambil. Oke, Siap. Om Thank you, Niko, Om Fitra. saya titipin mobilnya. Ya, Thank you very thank you. much. Nanti seminggu 2 minggu saya kesini lagi. Ya. Oke, sekarang kita lihat prosesnya. Yes, hari ini udah dikabarin sama Ko Tommy dan Ko Niko bahwa Subaru WRX sudah selesai. Jadi nggak sabar pengen lihat hasilnya. Dan sengaja ini saya bawa prelude. Kalau misalnya hasilnya memuaskan, saya akan langsung masukin prelude ini karena ada beberapa yang harus di color correction juga. Nah, sekarang kita lihat yang Subaru dulu. Ko Niko. Halo Om apa Fitra. kabar? Baik Om Fitra. Waduh, sebenarnya cepet loh pengerjaannya, cuman sayanya yang pergi kemana-mana Pergi, ya. jadi nggak sempet ngambil. Akhirnya ini apa-apa, sempet nih ngambil aman. sekarang nih. Wah, itu Udah ya. selesai. Yes, udah ngintip-ngintip. Oke, Mau langsung lihat kita? kita langsung lihat. Tapi anda boleh lihat lebih dulu. Ah, ini dia. Wah, Ko Niko luar biasa. Cakep. Nih yuk kita lihat detailnya yuk sekarang yuk. Ini over fender Iya. yang tadinya ini yang masalahnya kan di sini yang saya nggak suka kan. Betul, Ya. karena banyak rongga-rongga heksagonalnya. Nah, rongga-rongga heksagonal yang katanya Subaru itu buat Aerodinamis. aerodinamis, tapi ya pasti dikit lah ngaruhnya gitu kan, nggak Iya, iya, iya. ngaruh banyak. Nah, ini sekarang jadi
glossy, warnanya sama, Ultralight Blue, dan dia tidak ada lagi kontur-kontur heksagonal itu. Betul, betul. Tapi yang istimewa, karena ini adalah di Air Moda, semua yang rongga-rongga itu dan over fender aslinya itu semua masih di dalam, tidak dirusak sama sekali ya? Tidak dirusak sama sekali. Masih bisa kembali. Nanti kita buktiin karena di belakang kebetulan ada yang kita kerjain begitu. Ada yang kita buka lagi kan? Oke. Ya. Jadi ini nanti kita akan demonstrasikan, ini bisa dibuka lagi, jadi bisa dikupas lagi dan balik lagi seperti semula. Betul. Jadi bukan yang permukaannya tuh diamplas, terus didempul, terus dicat ya, tapi ini benar-benar ada lapisan lagi yang membuat spakbor aslinya itu masih terjaga. Betul. Over fendernya. Betul. Kemudian ini juga sama ya. Ya, ini awalnya kan tadi kita nggak kepikiran ya Om ya. Iya. Tapi akhirnya begitu kita ngobrol, kayaknya dibeginiin aja deh. Iya. Tadinya kan kita mau tetap hitam. Jadi aneh sendiri kalau dia tiba-tiba hitam sendiri di sini gitu benar, ya. benar. Wah, ini jadi benar-benar seperti sedan. Nah, ini kita ada satu yang bagian kita tinggalin di sini. Betul. Jadi ini tadinya tuh udah dicat biru juga ya? Ya, ini yang tadinya udah cat biru, terus kan mungkin waktu kita kirimin video ke Om Fitra ngerasa lebih cocok hitam, makanya kita tinggal kelupas lagi. Iya. Jadilah sebenarnya ini mestinya bolong, cuman karena dia nggak bolong, kita kasih aksen hitam, maksudnya kita biarkan seperti standarnya supaya senada sama bolongan yang hitam di depan. yang di depan ya, benar. Di sini juga bukti, ini karena tadinya tuh udah dicat sama seperti ini ya. Betul, Terus dikupas lagi, ini lihat Ya. semua permukaan heksagonalnya ini masih tidak rusak sama sekali, masih seperti baru. Mulus, benar-benar mulus. Jadi benar-benar bisa di-undo gitu loh. Iya. Kalau kecat lain kan nggak bisa di-undo, ini bisa di-undo. Gitu karena ini once kena amplasan benar-benar nggak bisa di-undo sih. Betul. Nah, ini sama dia yang paling suka belakang ya. Karena ini ubahan terbesar juga nih Om. Ini ubahan terbesar dan katanya yang paling susah yang ini paling susah. Jadi ini sempat kita kerjain 2 kali kerja. Bukan 2 kali kerja sih, karena yang pertama kali mungkin sayanya kurang seret. Akhirnya saya ulang dengan kondisi, tadinya kan gini, yang kita mau ubah kan hanya bagian tengah ini yang hitam Om. Betul. Menjadi warna biru. Tadinya ini hitam sampai sini ya. Betul. Nah, cuman karena lapisan SPPF itu tebal sekali, kalau kita bikin atau kita kerjakan hanya di bagian sini, nanti akan ada patahan di sini dan patahan di sini yang cukup tebal. Jelek kelihatannya. Jelek kelihatannya. Nah, akhirnya saya kletek ulang, saya kerjakan ulang, ini semua jadinya adalah SPPF. Sampai atas ini sampai ya? ke atas ini adalah SPPF. Oke. Jadi yang hitam ini pun hitamnya juga ya? baru. Wih. Ya, betul. Ini kita kerjakan lagi di atas SPPF. Oh, jadi hitamnya sekarang nih hitam doff tanpa heksagonal itu. Ya. Oh, kalau ini orinya emang tidak heksagonal sih, Om. Oh, ini orinya tidak heksagonal. ini emang yang dia heksagonal nyampe sini doang. Betul. Oh, tapi ini SPPF juga Ini SPPF juga. Oh, jadi kita tinggal hitamin lagi aja. Ya. Yang kita kejar adalah patahan di sininya supaya tidak kelihatan. Supaya rapi banget. Jadi benar-benar ini di atas lapisan SPPF yang sama. Betul. Jadi nanti once ini dikeletek, yang kekeletek dari sini sampai bawah semuanya kekeletek. Oh iya, makanya jadi kelihatan seamless ya, betul. Rapi semuanya ya. Betul. Waduh. Nggak sabar nanti pengen lihat di jalan. Cuman jadi lebih proper gitu, jadi nggak kayak SUV, jadi nggak kayak crossover, jadi benar-benar kayak sedan gitu. Wih, keren. Nah, ada detail yang kita tambahin, ini supaya lebih aman Om. Jadi bagian sini kita PPF sedikit, karena mungkin Om bawa mobilnya kan lumayan ya. Jadi bagian ini kita PPF supaya aman dari stone chip, bagian ini juga kita PPF dari stone chip. Jadi udah pakai SPPF, kemudian ditaruh cat di atasnya. Ya. Catnya tuh masih bisa di PPF lagi seperti cat biasa. Betul. Jadi si SPPF ini adalah cat yang bisa kita kerjakan selayaknya cat biasa, bisa dipoles, bisa di coating, bisa di PPF juga di atasnya. Oke. Ini saya jaga-jaga supaya nanti nggak stone chipan aja di bagian sini. Oh iya. Depan belakang. Wow. Ya. Mantap ini. Jadi nanti kan saya rencana mau PPF mobil ini, artinya bisa sampai bagian yang di sini bisa di PPF juga ya? Bisa di PPF juga, aman. Aman ya, soalnya kan artinya nanti kalau PPF-nya dicabut juga aman juga ya aman di sininya. Juga, aman juga. Ya artinya kekuatannya nggak mirip dengan cat standar ya artinya. Betul. Walaupun kalau kita boleh jujur, kekuatannya apakah di atas atau di bawah cat standar, pasti di bawah cat standar, makanya dia bisa dikeletek. Tapi nggak jauh ya? Ya benar. Iya. Gitu. Dan yang bikin kenapa kita ngomong ke Om pertama kali,
Oh ini bisa dikerjain, bisa dikeletek, tapi lebih sulit karena dia ada dempul di atas si SPPF-nya. Itu yang bikin dia lebih sulit karena dia lebih kaku. Ya, jadi gitu. Inovatif sekali ya pengerjaannya itu dikasih SPPF. Ya. Kemudian karena permukaannya itu nggak rata heksagonal, didempul lagi. Didempul lagi, bener. Baru habis itu kita naikin cat World Rally Blue-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak berkontur kasar seperti ini, dia tidak perlu didempul lagi sebenarnya. Nggak perlu Om, jadi langsung aja. Ya. Bahkan ngeletekinnya jauh lebih mudah. Gitu. Bahkan jauh lebih mudah dari stiker Om, karena nggak ada residu lem kan? Iya, nggak ada residu lem sama sekali. Wah, mantap. Nggak sabar kita bawa jalan, tapi sekarang kita ke situ dulu. Prelude. Berhubung saya puas sekali nih dengan hasilnya. Prelude, ini kan saya dapat dari Om Mobi nih. Ya, namanya Om Mobi udah umur segitu ya, artinya mungkin dia nggak terlalu ngurusin mobil gitu ya. Dia nggak sadar bahwa mobil yang dia ambil ini warnanya ada salah gitu. Terutama di bagian bumper depan sama bumper belakang. Mestinya garis hitam ini dia satu tarikan ya. Ke sini nih. Iya, benar. Nyambung sampai jadi sini. OEM. Belakang juga. Entah kenapa ini diputihin sama pemilik sebelum Om Mobi. Dan Om Mobi membiarkan itu aja gitu. Kalau mau putih semua, kalau mau hitam semua. Kalau saya lebih pilih kayak OEM-nya kita hitamin lagi. Hitam doff sedikit glossy seperti kita ikutin semirip mungkin dengan yang itu, aslinya yang di samping ya. Bisa Om. Aman sekali. Kurang lebih ya technically akan seperti yang di patahan bumper belakang tadi. Gitu. Jadi akan seamless. Mantap. Nah, kalau velg, prosesnya di sini di SPPF juga kalau mau cat velg, atau kalau velg beda langsung dicat. Sebenarnya kalau itu kan optional, jadi bisa dikerjakan dua-duanya. Tapi kan detailnya lekuk-lekuknya kan kadang-kadang susah. Betul. Memang untuk SPPF, untuk velg yang bentuknya rumit akan lebih sulit. Karena dia kan lapisannya tebal si SPPF itu sendiri gitu. Jadi untuk bentuk-bentukan rumit dia akan lebih ribet aja sih. Tapi apakah bisa? Bisa aja. Tinggal gimana kita ngatur ketebalan si SPPF-nya. Kalau velg sebenarnya sih nggak usah dicat aja gitu kan. Iya, nggak masalah lagi gitu ya. Iya, benar nggak masalah. Sekarang velg warna putih. Ya, jadi dia white on white nih ya. White on white ya. Pengen dibikin yang lain ya. White on white. Gimana Ref? White on white apa ganti suasana Ref? White on white-nya kan baru nih. White on white untuk Jepang cakep. Cuman kalau mau refresh gunmetal kegelapan. Merah enggak lah, merah. Jangan. Gue bukan Om Mobi. Gunmetal ya. Gunmetal. Apa? Gunmetal kurang masuk ya? Gunmetal tuh kayak punya lu ya? Ya. Kurang masuk ya? Tetap putih aja? Ya udah kalau gitu velg nggak usah diapa-apain. Ya. Velg nggak usah diapa-apain, tinggal yang ini aja. Boleh. Yang lain warnanya udah benar. Ya. Spion juga udah benar, cuman tinggal bumper depan sama bumper belakangnya aja. Oke. Iya nih, sampai sini. Ya. Pokoknya segaris ini ya kita benerin ya. Iya. Ini kalau yang di sini malah sampai bawah nih. Ya, sampai bawah ya. Siap. Ko Niko, terima kasih banyak, luar biasa. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang proses SPPF dan mengecat di atasnya yang dilakukan oleh Airmoda ini, Anda bisa follow Instagram di sini, Anda bisa DM juga ke Airmoda Studio. Betul. Dan intinya bisa customize, mau satu body penuh bisa, mau sebagian body bisa, kontur-kontur yang kasar mau dihaluskan bisa, itu nanti tergantung sesuai permintaan dan harganya berapa itu juga nanti akan Anda langsung tahu begitu Anda sudah konsultasi dengan mereka. Ko Niko, thank you very much. Saya bawa Subarunya dulu. Boleh. Saya titip Prelude-nya. Oke, siap. Thank you. Fitra. Yuk. Senengnya akhirnya hal yang paling mengganjal dari sebuah Subaru WRX sudah dituntaskan, sudah diatasi oleh tim dari Airmoda Studio. Dan
yang sangat menyenangkan bagi saya itu part standarnya tidak ada yang rusak sama sekali dan 100% bisa dibalikin ke standar semuanya. Itu sangat menarik dan membuat saya jadi berpikir mobil apa lagi ya kira-kira yang saya masukin sana ya, karena kita dengan mudahnya bisa color match, kita bisa dengan mudahnya mengubah warna tanpa takut parts atau cat orisinal itu jadi rusak. Kalau saya mau ganti warna satu bodi juga bisa di situ. Dan kalau saya mau legal, saya tinggal ganti warna di STNK, nggak begitu mahal. Kalau saya bosan, saya tinggal balikin lagi. Simple. Zaman dulu sih mana ada kita kepikir ngecat di atas sebuah stiker gitu, di atas sebuah SPPF. Ternyata sekarang sudah bisa dan secara kualitas hasilnya buat mata saya sih tidak ada bedanya ya dengan kita ngecat biasa. Dan itu membuat mobil itu jadi bisa makin modis, bisa makin sesuai dengan keinginan kita tanpa takut harga jual mobil menjadi jatuh karena cat standar atau part standarnya itu sudah rusak. Kira-kira mobil apa lagi nih yang mesti di color correction? Tapi Prelude lagi di color correction, atau ada mobil apa mungkin mobil saya yang lain Anda pikir mungkin bagus kalau diganti warnanya? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar ya di bawah. Subscribe juga ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagramnya Ermoda Studio. Di sini terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.